Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang upaya mencegah terjadinya selisih paham liberalisme dalam masyarakat. Berikut anggota kelompok kami, ada saya Reana Karen dan Jonathan Stanu Saputra, Rahma Maulida, Devi Ayu, Adalia Helena, Dea Putri, dan Elika Ayu. Di sini dalam presentasi ada 4 bagian ya. Pertama ada ringkasan, lalu dilanjut pendahuluan, lalu gagasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, ringkasan dipersilakan Saudari Elika. Yang pertama ada ringkasan. Ringkasan. Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dalam hal ini, liberalisme memiliki 3 hal yang mendasar, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Next. Sekilas memang liberalisme hampir mirip dengan hak asasi manusia, yaitu HAM. Bedanya adalah jika liberalisme adalah sebuah ideologi kebebasan, sedangkan HAM adalah hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir ke dunia. Ideologi liberalisme ini dapat menyebabkan suatu perselisihan yang mengatasnamakan kebebasan individu jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan pengimplementasian yang tepat. Perbedaan golongan yang sangat terlihat jelas di antara kehidupan bermasyarakat dan perbedaan cara sikap kepada orang lain satu sama lain akan terjadi. Hal ini menimbulkan banyak masalah yang terjadi dalam negara bahkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, liberalisme dibagi menjadi 2, antara lain liberalisme klasik dan liberalisme modern. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan. Next. Di latar belakangi bahwa liberalisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Dalam paham ini, kebebasan suatu individu adalah hal yang utama dan mencakup pada semua bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan agama. Kebebasan yang dirujuk liberalisme bukanlah suatu hal yang absolut karena ketika muncul konflik dengan kebebasan dasar yang lebih, ia dapat dibatasi. Pada zaman Renaissance, sejarah liberalisme dimulai akibat dari reaksi terhadap ortodoksi religius, di mana seluruh aspek kehidupan manusia didominasi oleh kekuasaan gereja dan manusia tidak bisa bertindak dengan bebas. Keadaan ini memunculkan kritik yang ingin setiap individu menentukan tindakan dan pilihan hidup sendiri. Di liberalisme, individu bertindak sebagai pencipta dan penentu tindakan, sehingga keberhasilan dan kegagalan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Latar belakang dari pendahuluan. Di Indonesia, liberalisme muncul setelah sekularisme ada. Paham-paham tersebut masuk dengan paksa melalui penjajahan khususnya dari pemerintah Hindia Belanda. Sekularisme adalah paham yang berpegang paham agama tidak mencampuri urusan politik, negara, atau institusi publik. Berhubungan dengan liberalisme yang membebaskan individu memiliki kepercayaan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat diberi kebebasan untuk berpartisipasi secara langsung atau diwakilkan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Memiliki kesamaan kebebasan dengan liberalisme. Setiap individu memiliki kebebasan yang sama. Individu yang mampu memimpin dirinya dengan baik akan membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keyakinannya.
Meski setiap individu akan membentuk atau berada di komunitas, eksistensi individu tidak akan berkurang ataupun hilang. Komunitas dapat membantu individu berkembang dengan memberikan wadah dan lingkungan yang tepat. Individu juga bebas menentukan mana yang baik juga menentukan mana yang buruk di dalam kehidupannya. Tujuan dari karya tulis ini untuk menyampaikan pahaman ideologi yang berbeda untuk mencegah salah paham masyarakat. Dengan adanya pembuatan tulisan ini berharap masyarakat akan dapat mencegah adanya kesalahpahaman dalam menyampaikan ideologi masing-masing. Dan manfaat yang diberikan adalah mampu menerima dan memahami perbedaan yang ada sehingga keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Dengan menerima dan memahami perbedaan ideologi bangsa, juga mampu meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai pendapat masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita memasuki masa ketika liberalisme akan menjadi kebijakan paling yang mencurigakan dan tidak praktis. Andre Gide. Gagasan ketiga. Liberalisme di sini gagasannya ada pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan serta pemahaman. Next. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Ebenstein tahun 1990 menyatakan kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh lebih dari sekadar sistem perekonomian. Kapitalisme lebih dikaitkan sebagai sebagian dari gerakan individualisme. Hayek tahun 1978 definisi bahwa kapitalisme merupakan suatu kewujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand tahun 1970, kapitalisme adalah suatu sistem sosial yang berdasarkan pada pengakuan atas hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik pribadi. Next. Pengertian menurut bahasa. Kata liberalisme berasal dari Latin liber, artinya bebas, dan bukan budak atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Dan isme yang berarti paham, makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di barat yang membuka pintu kebebasan berpikir atau the old liberalism. Dari makna kebebasan berpikir, inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna. Ciri-ciri. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama. Yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Kelima, negara hanyalah alat. Keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Kelebihan. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan kreativitas sebab tidak adanya batasan antar individu. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak yang sama baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama maupun budaya. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi sangat maju karena di negara yang menganut ideologi liberalisme ini mengedepankan untuk mencari sebuah keuntungan. Kekurangan. Yang pertama, seorang individu yang memiliki modal lebih banyak cenderung menguasai negara. Maka dari itu akan berakibat adanya kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Dalam arti lain, yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Yang kedua, memunculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Dan yang ketiga, pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapatan, dikarenakan adanya persaingan yang bersifat bebas sehingga akan menyebabkan orang yang memiliki modal akan memiliki pendapatan yang besar dan golongan pekerja hanya memiliki pendapatan kecil. Pemahaman liberalisme.
Pemahaman dalam penjelasan mengenai pengertian ciri-ciri hingga kelebihan dan kekurangan dari liberalisme di atas dapat dilihat bahwa liberalisme merupakan paham kebebasan dari melakukan apa yang dikehendaki atau bertindak sesuka hati dari suatu individu terhadap semua aspek kehidupan, baik dari segi sosial, politik, sampai dengan ekonomi. Sekilas memang liberalisme hampir mirip dengan hak asasi manusia atau HAM. Bedanya adalah jika liberalisme adalah sebuah ideologi kebebasan, sedangkan HAM adalah hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir ke dunia. Ideologi liberalisme ini dapat menyebabkan suatu perselisihan yang mengatasnamakan kebebasan individu jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan pengimplementasian yang tepat. Perbedaan golongan akan sangat terlihat jelas di antara kehidupan bermasyarakat dan perbedaan cara sikap kepada orang lain satu sama lain akan terjadi. Hal ini menimbulkan banyak masalah yang terjadi dalam negara, bahkan kelompok tertentu. Seseorang juga perlu diajari akan cara menerapkan liberalisme dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan masalah yang terjadi. Pengajaran tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jonathan. Berikut lanjutan. 1. Memberikan pendidikan Pancasila sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada masyarakat Indonesia sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan materi kewarganegaraan sebagai materi pembelajaran wajib di sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga kuliah. Yang kedua, menanamkan pembelajaran akhlak dan moral yang baik sejak dini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Yang ketiga, memberikan edukasi pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang baik dan yang benar sejak dini. Tetapi hal ini juga dapat dilakukan kepada siapa saja, tidak memandang usia. Hal yang lebih baik ini dilakukan sejak seseorang masih usia dini agar pembiasaannya bisa dibawa hingga dewasa. 4. Mempelajari pemahaman dan menerapkan ajaran agama-agama masing-masing dengan baik dan benar agar dapat menjalani kehidupan dengan damai tanpa adanya rasa bersaing yang tidak baik antar sesama umat beragama. Yang kelima, belajar untuk lebih memahami dan menerima semua pendapat dari masing-masing individu tanpa memaksakan kehendak, karena sesungguhnya masing-masing individu berhak untuk berpendapat. Kita hanya boleh untuk membenarkan pendapat tersebut jika memang salah tanpa adanya tindakan menghakimi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, liberalisme ialah ideologi yang memiliki paham kebebasan dari suatu individu di dalam semua aspek mulai dari sosial hingga ekonomi. Yang kedua, penerapan liberalisme dapat menimbulkan perpecahan antar individu jika tidak disertai dengan pendidikan kemanusiaan. Oleh karena itu, liberalisme bukan merupakan ideologi yang tepat untuk masyarakat yang kaya akan keberagaman. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Lalu, tunggu jawaban dari kami di Zoom Bahasa Indonesia nanti. Oke, terima kasih.